Tamu kita berikutnya belajar di Jepang, sudah banyak ilmunya, melamar di beberapa tempat atau perusahaan di Indonesia, tapi ternyata tidak direspons. Tapi ketika dia mendaftar atau melamar ke negara lain, langsung diterima. Siapa dia? Kita sambut Risa Muhida. Iya, terima kasih Mas Risa sudah mau datang. Silakan duduk. Tanya Anda dulu kuliah di ITB, betul? Iya, di jurusan Teknik Fisika. Fisika. Teknik Fisika. Lulus dari ITB, Anda kemana? Setelah lulus ITB, saya melanjutkan ke Jepang. Kemana? Pertama kali, ya pada saat itu mencari beasiswa tidak semudah seperti sekarang. Jadi saya mengikuti program yang diadakan oleh kawan-kawan dari sastra Jepang Unpad. Mereka ada kegiatan untuk magang di Jepang untuk khusus bahasa Jepang. Nah, saya ikut dengan mereka. Jadi, kebetulan program itu menawarkan sekolah lalu dicarikan pekerjaan, jadi sambil bekerja. Oh, jadi Anda ambil itu? Saya ambil itu, jadi hanya modal saat itu ongkos pergi dengan modal hidup 1 bulan. Jadi, nekat juga ya? Ya, lalu saya berangkat ke sana. Saat itu pun saya tidak bisa bahasa Jepang. Dan belum bisa bahasa Jepang? Belum bisa bahasa Jepang. Paling cuma hai, 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 hai. Ya. Jadi saya di sana mulai terus bahasa Jepang, kemudian dicarikan pekerjaan. Jadi saya pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu saya kursus bahasa, lalu jam 1 sampai jam 10 malam saya bekerja di restoran. Mas Risa, di Jepang Anda belajar apa? Nah, selesai sekolah bahasa, saya lalu melanjutkan studi di master ya di Osaka University untuk bidang power electronic. Pelajari pembangkit listrik, bagaimana membuat konverter, inverter. Lalu setelah master saya melanjutkan lagi ke S3 PhD dalam bidang semikonduktor elektronik. Jadi masih ada korelasinya ilmu itu? Masih ya, karena kebetulan di power electronic saya meneliti tentang solar cell, ya, energi surya. Kemudian di S3 saya meneliti bagaimana pembuatannya, fabrikasi thin film solar cell. Jadi Anda ini sudah doktor? Sudah. Sudah profesor belum? Di Indonesia belum, saya di Malaysia sudah associate profesor. Oh, di Malaysia sudah profesor. Profesor ya, apa? Bidang mechatronic engineering. Keputusan Anda ini kan aneh ya. Artinya Anda sudah mendapat penghargaan di sana, pengakuan di sana, kehidupan yang lebih baik, tunjangan macam-macam ya, termasuk pendidikan untuk anak-anak Anda. Pertanyaannya, lalu kebahagiaan apa yang Anda dapatkan di sini? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy, dan tamu kita yang kedua ini adalah Mas Risa Muhida. Belajar di Jepang, punya ilmu tinggi, melamar di Indonesia, tidak ada respon. Menawarkan ilmu Anda ke negeri lain, diterima segera. Jadi Anda, waktu itu apa yang terjadi setelah Anda selesai kuliah di Jepang? Ketika selesai kuliah di Jepang, memang kondisi ekonomi Indonesia saat itu lagi krisis. Sehingga ya saya maklum, mungkin kondisi itu membuat lapangan pekerjaan untuk lulusan doktor itu tidak banyak tersedia. Dan juga proses penerimaan pegawai di Indonesia itu tidak secepat di negara lain. Jadi saya mencoba apply ke Malaysia. Jadi langsung diterima, tinggal ditanya kapan mau mulai kerja. Yang dari Indonesia ya tidak ada jawaban apa-apa. Saya mengirim surat ke beberapa tempat. Jadi Anda melamar kemana itu? Ke Universitas International Islamic University Malaysia. Terus langsung diterima? Ya, diterima. Saya jadi pegawai negeri. Kalau di sana itu namanya kaki tangan kerajaan. Jadi Anda ini kaki tangan ya? Kaki tangan kerajaan. Jadi saya diterima menjadi dosen. Ya, saat itu masih asisten profesor. Saya sudah diberi kepercayaan untuk mengajar dan memimpin lab. Anda mengajar apa di sana? Saya mengajar kontrol sistem. Baik. Menarik karena belakangan Anda berhasil menciptakan sesuatu di sana dan kemudian sudah dipatenkan ya? Sudah ya.
Nanti kita tanya patennya menjadi milik siapa dan apa yang Anda ciptakan atau Anda temukan. Tapi sebelum itu, mari kita simak perjalanan hidup seorang Risa Muhida berikut ini. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata robot? Pikiran kita pasti langsung tertuju pada sosok robot-robot yang ada di dalam film. Tapi tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki seorang ilmuwan yang berkecimpung dalam dunia robotika? Tumbuh dan besar di Bengkulu, Riza Muhida sudah menunjukkan ketertarikannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan riset dan pemecahan rumus sejak di bangku SMA. Pria berusia 46 tahun ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung mengambil jurusan Teknik Fisika. Tidak berhenti sampai di gelar sarjana, dengan keterbatasan dana dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya menjadi ilmuwan, Riza pergi ke Jepang untuk melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar doktor. 8 tahun di Jepang, ia kemudian mendapat tawaran dari International Islamic University Malaysia untuk menjadi peneliti dan dosen. Beberapa penemuan pun ia hasilkan. Selain itu, ayah dua anak ini juga rutin mengikuti berbagai perlombaan dan mengantongi berbagai penghargaan. Di Malaysia, Riza menjabat sebagai Ketua Indonesia Lecturers and Researchers Association in Malaysia, yaitu sebuah organisasi yang mewadahi forum komunikasi antar ilmuwan Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Riza juga tercatat aktif dalam Asosiasi Profesor Bidang Mekatronika atau Robotik. Enam tahun di Malaysia tak membuat Riza lupa dengan tanah kelahirannya. Desember 2010, Riza memutuskan untuk kembali ke tanah air dan mengembangkan robotik di Indonesia. Kini Riza tercatat sebagai Director Center for Robotics and Intelligent Machines di Surya University, Serpong, Banten. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4. Riza bersama dengan beberapa stafnya di Surya University telah berhasil menciptakan beberapa robot, di antaranya Simulat Power Exoskeleton, Two Legend Human Simulation, Drone, dan masih banyak lainnya. Menurutnya, hidup hanya sementara, masa depan untuk berkarya, dan hari tua harus dihabiskan di tanah air. Ya, waktu Anda mengajar di Malaysia, saya dengar Anda kan melakukan penelitian dan berhasil menemukan dan menciptakan. Ya. Apa yang Anda ciptakan di sana? Saya membuat portable vaksin cooler. Jadi suatu alat untuk menyimpan vaksin, tapi bisa dibawa kemana-mana, kemudian bisa dicas dipakai solar energi surya, juga bisa pakai motor, dari listrik dari motor ataupun dari kendaraan mobil. Jadi ini untuk berguna kalau misalkan di hutan-hutan ataupun di tempat terpencil. Bukan cuma itu, saya dengar ada yang lain yang Anda ciptakan di sana. Ya, saya menciptakan solar tracker. Jadi alat yang untuk membuat solar panel itu selalu tegak lurus dengan sumber matahari. Jadi dia akan mengikuti gerak matahari. Apakah temuan-temuan Anda ini sudah dipatenkan? Kalau yang vaksin cooler sudah dipatenkan, kalau yang solar tracker belum sempat dipatenkan, saya sudah kembali ke sini, jadi tidak ada yang mengurus lagi di sana. Lalu siapa yang melanjutkan setelah Anda kembali sini? Belum tahu, mungkin mahasiswa saya di sana yang berminat melanjutkan. Ini dipatenkan atas nama siapa? Atas nama universitas saya di sana. Oh, karena Karena riset itu biaya dibiayain riset oleh... dan yang untuk mendaftarkan paten itu dari universitas di sana. Saat Anda memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dari mana pemikiran untuk kembali itu datang? Ya, setelah saya bekerja selama 6 tahun di Malaysia, saya mulai mengevaluasi kalau saya terus-menerus di sini, ya mungkin saya akan jadi profesor atau terkenal di bidang saya. Ya. Tapi kalau saya bisa pulang ke Indonesia, saya bisa mengembangkan karya saya, bisa mendidik orang-orang Indonesia, dan juga bisa aktif di masyarakat. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk pulang ke Indonesia.
juga saya di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, I4 sebagai wakil ketua, itu selalu mengajak kawan-kawan yang ada di luar negeri itu untuk pulang. Jadi kalau saya tidak memberi contoh dulu, rasanya tidak enak. Ya, sehingga saya berkeinginan untuk pulang, untuk membuat karya di sini. Dan juga saya melihat banyak potensi yang ada di Indonesia itu belum begitu dikembangkan, ya, belum tersentuh dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti robotik ini. Jadi dengan adanya saya kembali, ya mudah-mudahan bisa ikut mengembangkan teknologi robotik yang ada di Indonesia. Robot yang bisa mengikuti langkah orang berjalan. Tapi tahap pertama kita baru mencapai apabila sudah itu terpenuhi, baru kita ciptakan yang robot untuk humanoid. Mas Risa, dalam perkembangan kehidupan Anda, karir Anda, ilmu Anda mulai tertarik untuk urusan teknologi robotik. Iya. Kenapa Anda beralih atau Anda mulai tertarik pada teknologi robotik? Sebenarnya sejak kecil saya itu sudah senang dengan elektronika. Ya, saat itu robotik belum terkenal seperti sekarang. Jadi saya sering menyolder, membuat rangkaian elektronika, mengetes. Ya, setiap hasil tes rangkaian elektronika itu membuat saya gembira. Nah, kemudian ya rasa ketertarikan itu saya terus pelajari waktu di ITB. Kemudian juga ketika di Jepang saya terus kembangkan. Akhirnya ketika saya di Malaysia pas ketemu dengan jurusan yang memang mempelajari robotik. Nah, di sanalah saya mulai memperdalam lagi bidang robotik dan kecerdasan buatan. Ya, sehingga ketika pulang ke Indonesia, ya saya lihat ini potensi besar di sini, belum banyak yang mengembangkan. Jadi saya coba buat penelitian-penelitian yang terkait dengan robotik. Di KIKND beberapa waktu yang lalu ketika saya mengundang para ilmuwan di tempat ini, persoalan besar yang mereka hadapi adalah ketersediaan dana penelitian dan fasilitas. Ya. Bung Dino di belakang tadi juga mengatakan bahwa birokrasi juga menjadi hambatan ketika orang mau kembali dan membangun negeri ini. Ya. Nah, kalau Anda sendiri, tantangan yang Anda hadapi ketika Anda kembali dan ingin memberikan kontribusi bagi bangsa ini apa? Ya, masih sama ya, fasilitas kita itu terbatas. Jadi kita harus melakukan improvisasi bagaimana fasilitas yang terbatas itu bisa tersedia, ya, bisa kita ciptakan sendiri. Kemudian masalah dana, kalau memang kita mencari dana dengan penelitian itu susah, ya kita coba dengan pihak-pihak lain, misalkan dengan TNI ataupun dengan perusahaan-perusahaan. Nah, mereka biasanya mau memberikan dana dan itu ya bisa kita gunakan untuk membuat robot yang kita inginkan. Ya, jadi seperti misalkan untuk mengembangkan robot-robot yang saya buat, ya memang memerlukan dana yang cukup besar, tapi ya dengan bantuan berbagai pihak kita bisa buat lab itu, fasilitas itu bisa kita lengkapi. Kalau dalam logika berpikir orang-orang normal, orang-orang biasa, keputusan Anda ini kan aneh ya. Artinya Anda sudah mendapat penghargaan di sana, pengakuan di sana, kehidupan yang lebih baik, tunjangan macam-macam, ya, termasuk pendidikan untuk anak-anak Anda. Kemudian Anda datang ke sini, meninggalkan apa yang sudah Anda dapatkan. Pertanyaannya, lalu kebahagiaan apa yang Anda dapatkan di sini? Ya, kebahagiaan ya sebagai orang Indonesia, ya kita berada di negeri sendiri, kemudian bisa bermasyarakat di sini, bisa mengajarkan kepada ya orang-orang Indonesia, lalu juga ya bisa berkarya di sini ikut membangun negeri ini. Kalau tidak begitu ya kapan ya kita bisa maju? Itu kebahagiaan Anda dapat. Ya. Baik. Iya, jadi robot-robot apa yang Anda ciptakan ini di Indonesia? Sebenarnya sudah banyak ya macam-macam, tapi yang saya bawa ke sini ada 3 macam. Di sana sudah dipajang beberapa karya Anda ya? Ya. Boleh kita lihat? Ya, mari kita lihat. Yang di atas meja ini drone itu ya? Ya, ini drone. Ada 2 macam di sini.
Yang pertama yang lengannya 3, ya. Lengan 3 ini memiliki kemampuan manuver yang lebih baik daripada yang lengan 4. Ini digunakan untuk pengintaian dan untuk pengejaran ataupun Ini sudah diproduksi? Ya sudah kita Siapa buat. yang pakai? Yang gunakan dari TNI. Oke. Ya. Ada kamera? Ada kameranya. Kemampuannya ya. apa aja selain manuver? Manuver juga untuk pengiriman data pakai video, lalu juga untuk jarak jauh ya kita menggunakan long range communication. Ini berapa jauh dari orang yang mengontrol drone ini? Yang ini bisa kita kontrol atau kita atur dengan pemrograman di komputer. Jadi kita tentukan pergi ke titik ini lalu kembali. Jadi itu bisa pergi ke sana kembali ya. Untuk sementara sejauh apa ini? Sekitar 20 km bisa. Oh. Ya. Jadi saya memantau istri saya dari kantor di rumah, dia belanja apa saja bisa lewat ini ya? Ya bisa ngikuti mungkin dari. Iya. Kalau Ya, yang 4 kalau ini untuk pemetaan. Jadi Pemetaan. untuk memetakan misalkan suatu daerah properti ataupun pulau ataupun hutan ya pertanian dan sebagainya bisa kita gunakan dengan drone ini. Jadi ini lebih stabil, jadi bisa diam dalam jangka waktu lama, kemudian bisa mengambil gambar beberapa titik ya. Kita biasanya melakukan pemetaan itu dengan cara menyisir titik-titik yang kita tentukan dengan komputer. Setelah itu gambar-gambar yang dapat tadi kita masukkan komputer untuk dibuat menjadi sebuah peta. Sampai ketinggian berapa ini? Ini 1 kilometer, tapi untuk pemetaan biasanya kita menggunakan 300 meter. 300 meter? Ya. Cukup tinggi itu ya? Cukup tinggi. Jadi satu hampir titik. 3 kali Monas itu ya? Iya, 3 kali Monas ya. Oh. Ciptaan Anda yang lain? Ini apa ini? Jadi kita sedang mengembangkan humanoid robot. Jadi robot yang bisa ngikuti langkah orang berjalan. Tapi tahap pertama kita baru mencapai Mengikuti kemampuan langkah orang berjalan. Iya, jadi kita langkah orang berjalan kita rekam datanya. Iya. Kemudian kita masukkan ke program ini. Lalu langkah tersebut kita simulasikan dengan robot ini dan robot ini bisa bergerak ya, berjalan. Oke. Gunanya apa? Gunanya itu tahap awal untuk humanoid, jadi seperti robot yang komplit seperti manusia. Itu ya sebelum kita membuat komplit kita buat kakinya dulu. Ya, setelah jadi percobaan dulu ya. Percobaan dulu. Apakah ya. geraknya sama seperti ya, manusia? Ya, keseimbangan, kecepatan dan sebagainya. Apabila sudah itu terpenuhi baru kita ciptakan yang robot untuk humanoid. Jadi ini langkahnya sudah mengikuti langkah orang berjalan. Ini bagaimana suruh dia berhenti? Ya, tinggal tekan ini saja berhenti dia. Oh iya, kirain sweet. Nah, robot yang Anda bilang untuk membantu saudara-saudara kita yang disabilitas, yang polio, yang selama ini duduk di kursi roda, itu digerakkan pakai tangan. Itu karena kakinya kan relatif itu sudah. kita lihat dahulu mungkin ininya. Jadi yang menggerakkan ini mesin atau kakinya? Kakinya hanya tempat sensor saja. Di kaki kita letakkan 4 buah sensor. Iya. Sensor untuk mengukur gerak sudut daripada kaki, kemudian sensor untuk mengukur daripada sinyal dari otot. Jadi manfaatnya apa ini? Manfaatnya untuk membantu disabilitas. Jadi orang yang tidak bisa berjalan, Iya. itu kita pasang di sini. Kemudian nanti gerakan kaki ya bisa kita program ataupun mengikuti keinginan dari kaki yang dia miliki. Oh, jadi yang bergerak ini ya? Itu ya, jadi tidak ada Yang hubungan di luar sebenarnya. ini, tungkai yang di luar ya? Iya, tungkai yang jadi di luar. Jadi dia hanya mengangkat kaki Ngangkat orang yang dia kita. hanya dikit saja, ini juga ikut coba diperagakan, dikit saja. Nah, ya, yang belakang akan mengikuti. Sebentar. Atau di sebelah sini aja supaya Nah, ya. bisa naik, bisa lompat ke sini. Bisa naik tangga coba ini. Kita tes juga ya. Ya. Oh, kalau yang menggerakkan ini adalah tungkai mesinnya, berarti kalau dia naik ke atas tangga nggak capek itu ya? Ya, dia nggak capek. Kemudian juga bisa kita taruh beban di sini untuk mengangkat beban yang berat. Dan tidak tertumpu pada Tidak fisik. tertumpu pada fisik orang itu, tapi ditanggung oleh besi-besi robot ini. Nah, Jadi kalau ada orang yang cacat, jadi ini ya, dia bisa menolong. ini sudah diproduksi. Ini baru tahap penelitian kita, belum sampai Penelitian. produksi. Ya. Jadi Tapi menurut ya. Anda
ini sudah kemungkinan untuk bisa diproduksi sudah. Sudah sampai produk final. Ya, tinggal kita memperbaiki kemasan, kemudian mencari ya peminatnya. Jadi ya. ini apa? Ini kemudinya dari sini. Pegangan saja. Pegangan. Ya. Kemudian dia hanya pegangan saja supaya tidak jatuh. Tombolnya dari mana? Tombolnya ini hanya on off saja. On off. Tapi yang menggerakkan adalah sensor yang ada di kaki sini. Jadi dia akan mengukur kapan kaki itu mau bergerak, baru ini akan ngasih respon. Jadi kalau satu hari ini sudah selesai dan bisa didapatkan oleh siapapun yang membutuhkan, itu kira-kira berapa harganya ini? Kalau di luar negeri itu satu unit ini sekitar 1,5 miliar. Ya, yang dijual di Jepang, di Orang-orang Amerika. langsung bilang udah naik kursi roda aja deh. Ya. Tapi kita akan mencoba. Tentunya ini awalnya ya. Ya, kita akan mencoba kalau dibuat di Indonesia mungkin bisa sekitar 100-200 juta rupiah. Sekitar 100-200 juta. Iya. Ini bisa diperintahkan duduk gitu bisa juga? Tergantung pemakainya. Pemakainya itu bergerak, melangkah, dia ikut melangkah. Ya, pemakainya agak mundur, dia ikut mundur. Ya. Oh, jadi bisa bergerak mundur juga? Ya, gerak mundurnya ya berarti, nah seperti ini. Ya. Oh, gitu ya. Baik, jadi kita doakan semoga ini cepat selesai. Mereka yang membutuhkan bisa mendapat manfaat dari ciptaan Anda ini. Dan paling tidak orang Indonesia juga bisa lah ya. Bisa ya. Terima kasih. Baik, sesuai dengan tema kita kali ini, Life is short, make it great. Hidup itu singkat, buatlah jadi bermakna, dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan acara ini belum berakhir, karena di segmen terakhir Anda bisa menyaksikan satu pertunjukan menarik dari Pai, yaitu bermain gitar dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana performance dia berikutnya? Ikuti terus Kick Andy.